Iya, halo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, sebelum Mr. G mulai pembahasannya, Rek, jangan lupa like karena like Anda itu membuat Mr. G bakal semangat. Ya nggak tahu sebenarnya semangatnya karena apa. Oke, sedikit nostalgia ya. Rasanya menarik kalau kita bahas tentang bagaimana nasib dari para 11 supernova terdahulu, atau yang mungkin dulunya dikenal sebagai 11 bajak laut pemula namun memiliki potensi yang sangat amat berbahaya. Mereka yang berhasil berkumpul di Pulau Sabaudi dan memiliki nilai bounty di atas 100 juta beri. Nah, para bajak laut yang saat ini tentunya udah jauh melewati apa yang bisa dilakukan oleh rata-rata bajak laut pemula, karena seperti yang kita tahu ya, ke-11 dari mereka berhasil melanjutkan perjalanan ke lautan terakhir atau dunia baru. Well, buat yang lupa ya, ke-11 bajak laut ini terdiri dari Killer, Bonnie, Apple, Hawkins, BG, Distract, Zoro, Uroge, Lau, Luffy, and Kid. Semuanya seperti yang kita ngerti ya, sudah menginjakan kakinya di lautan terakhir dan berjuang untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Tapi sayangnya ternyata ya, di lautan terakhir ini seperti tersimpan sebuah peraturan tak tertulis di mana semua bajak laut baru yang datang ke lautan ini hanya memiliki dua pilihan, yaitu bergabung di bawah bendera bajak laut Yonko atau mereka memilih melawan dan merebut posisi Yonko itu sendiri. So, gak heran kalau sepanjang cerita One Piece setelah time skip ya, kita diperlihatin bagaimana ke-11 supernova ini melanjutkan perjalanan mereka dengan pilihannya masing-masing. Walau mungkin pada awalnya mereka semua masih idealis dan haus akan pengakuan, sehingga opsi melawan Yonko menjadi salah satu hal yang paling populer dipilih. Seiring berjalannya cerita, melalui perjalanan Luffy kita pun dikasih lihat bagaimana kondisi atau kabar dari masing-masing bajak laut yang dulunya sempat mendapatkan julukan ke-11 supernova itu guys. Tapi kalau misteri sendiri boleh jujur ya, satu orang yang membuat kita penasaran dan mungkin paling sedikit informasi yang kita miliki, mungkin harusnya Uroge lah yang menjadi topik utama di pembahasan para supernova. Ya, selain Uroge, setidaknya kita udah tahu bagaimana nasib dari masing-masing supernova. Mulai dari Apple, Hawkins yang akhirnya beraliansi dengan Beast Pirates, lalu ada juga Distract yang di awal diceritain bergabung dengan Kaido, akan tetapi setelah diungkap ya, ternyata dia tergabung ke dalam organisasi SWORD. Lanjut ke BG yang awalnya memilih untuk bergabung dengan bajak laut Big Mom, walau dirinya ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana untuk menjatuhkan sang Yonko itu. Sayangnya ya, emang rencana itu harus gagal dan kita pun masih harus menunggu update lebih tentang apa yang akan dilakukan oleh BG ke depan. Sedangkan untuk Lau, Kid, Luffy bersama Zoro dan Killer, ketiga kelompok bajak laut ini menjadi salah satu sorotan utama yang mewakili para generasi terbaru. Makanya gak aneh kalau banyak sekali informasi yang kita miliki tentang mereka. Akan tetapi untuk Bonnie sendiri, kita masih harus terus perlahan-lahan mengikuti perjalanannya di Pulau Egghead ini guys. Pasalnya masih belum jelas kemana arah dari tujuan Bonnie ke depannya. Selepas kita ngerti kan, dirinya berhasil melarikan diri dari Angkatan Laut, akan tetapi konflik yang berhubungan dengan ayahnya masih menjadi salah satu misteri yang harus kita tunggu update ke depan. And last, terakhir ya, Uroge atau Mad Monk bisa dibilang menjadi yang paling misterius dari yang lain, karena kalau beberapa dari supernova yang udah sebelumnya Mr. jelasin, setidaknya mereka udah sempat bertemu dengan perjalanan Luffy di dunia baru. Namun khusus Uroge sendiri ya, hingga saat ini hanya ada beberapa potongan atau cerita-cerita saja yang memberikan kita update tentang apa yang Uroge lakukan selama di dunia baru. Well, banyak orang bahkan hingga mengira ya, atau berpendapat kalau mungkinkah Oda Sensei menyiapkan Uroge sebagai anggota terakhir dari bajak laut Kurohige. Karena kalau mengacu kembali kepada dua aturan tidak tertulis di dunia baru, di mana seorang bajak laut hanya bisa melawan atau mengikuti Yonko, sampai sejauh ini kita gak pernah melihat pergerakan yang menunjukkan adanya indikasi Uroge ingin mencoba mengalahkan salah satu Yonko. Ya, karena sejauh ini cara yang dilakukan para generasi baru ketika ingin menggulingkan Yonko, mereka setidaknya akan melakukan aliansi, bahkan hal yang sama pun dilakukan oleh Monkey D. Luffy sebagai karakter utama kita kan. Maka dari itu melihat bagaimana interaksi Uroge dengan dua Yonko terdahulu yaitu Big Mom dan Kaido, dimana kita tahu kan Uroge sempat berurusan dengan bajak laut Big Mom karena dirinya pernah ngalahin Charlotte Snack atau mantan komandan manis Big Mom. Lalu dengan Kaido sendiri kita pernah dikasih lihat bagaimana keduanya bertemu sesaat sebelum Kaido menjatuhkan dirinya dan tiba-tiba terbangun di hadapan Kid, Apo, dan Hawkins. Di situ anehnya ya, Kaido yang hobi untuk mengajak seseorang untuk bergabung dengan kelompok bajak laut, Kaido di momen itu sama sekali gak menawarkan apa-apa ke Uroge. So, mungkin gak kalau sebenarnya Uroge udah atau akan diperlihatin bergabung dengan bajak laut brengsek.
Karena sampai saat ini ya, gak ada tanda-tanda kalau dirinya bakal mencoba mengalahkan salah satu Yongle. Tapi meski kemungkinan bergabungnya Uroge itu bisa dibilang masih terlalu mengawang-ngawang gak jelas, karena kita tentu belum punya bukti atau alasan yang jauh lebih kuat selain yang udah Mr. K sebutin sebelumnya. Tapi hal yang lebih menarik dari Uroge sendiri ya, sebenarnya ada pada dirinya yang kalau dilihat dari penampilan, harusnya Uroge mewakili ras Birka yang menjadi salah satu ras bersayap. Tapi sampai detik ini ya, kita masih belum dijelasin lebih detail oleh seseorang. Pasalnya, dari King kita mengetahui bagaimana ras Lunarian hidup. Lalu dari Gunval, kita tahu bagaimana para Skypians hidup. Sedangkan dari Viper, kita tahu bagaimana masa lalu dari para Sandians. And yang tersisa ya ras Birkans, mungkin yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Interesting kan? Karena hari itu guys, ternyata berhubungan juga dengan salah satu kota di bulan yang kita ketahui dari Enel. Makanya gak aneh ya rasanya kalau kemungkinan Uroge malah akan terhubung dengan Enel di kemudian hari. Teka-teki tentang kepulangan Enel dan kemungkinan kembalinya dia ke cerita. Hal itu bakal menjadi lebih menarik kalau sekaligus dihubungkan melalui Uroge. Karena ya, harusnya ketiganya terhubung oleh salah satu kata kunci yang sama, yaitu Birka. Entah akan seperti apa memang nasib dari Mad Monk ini ke depan. Walau dulunya dia adalah orang yang memiliki bounty terkecil dibanding 10 bajak laut supernova lain, namun saat ini mungkin dia menjadi yang paling menarik untuk dinanti. Karena kita sendiri dibuat penasaran oleh orang-orang memiliki sayap pada punggungnya. Soalnya selain hal itu bakalan berhubungan dengan sesuatu yang canggih, masa lalu juga jadi hal yang akan terungkap bila kita tiba-tiba aja dikasih sedikit kilas balik mengenai ras-ras yang sempat tinggal di bulan. Jadi gak sabar nih, kalau udah kayak gini maka nanti akan terhubung dengan Void Centauri. Well, menurut kalian pribadi, kira-kira nasib seperti apa yang akan dimiliki oleh Uroge ke depan? Karena mustahil rasanya kalau udah Sensei akan tiba-tiba melupakan karakter satu ini guys. Dan dengan sengaja emang gak bakal melibatkan lagi dirinya ke depan. Karena tentu aja ya, harusnya udah ada suatu rencana yang dijalanin oleh Odachi. Mengingat Uroge sendiri menjadi salah satu bagian penting di generasi baru yang mana digadang-gadang sebagai perubah arah dari berjalannya dunia di One Piece saat ini. Ya, mereka yang datang dari generasi baru disebut sebagai orang-orang yang akan membawa perubahan atau badai ke dunia One Piece. Oke, kayaknya cukup segitu aja terkait Uroge dan Enel-nya ya. Kalau ada kurang kata mohon ditambahin gak apa-apa. So, see you next time. Ada sekarang melos, jangan lupa like-nya deh. See you again next time. Stay safe everyone. Salam. Hanipedia.